Baik, yang keempat adalah keutamaan jihad dan juga mati syahid. Dan ini tentu sudah banyak sekali atau seringkali kita sebutkan ya tentang keutamaan-keutamaannya. Tetapi karena sahabat mulia ini adalah termasuk seorang mujahid, bahkan tidak ada peperangan Nabi SAW yang luput dari beliau. Bahkan beliau pada saat meninggal pun berusaha untuk menjadi seorang yang syahid. Walaupun beliau meninggal tidak dibunuh oleh tangan musuh. Ya. Maka dikatakan sebuah hadis Nabi SAW misalnya, atau salah satu hadis Nabi SAW, mathalul mujahidi fisabilillah kamathalis sa'imil qa'imil qanit bi ayatillahi la yafturu min siyamin wala salatin hatta yarji'al mujahidu fisabilillahi ta'ala. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Perumpamaan seorang mujahid di jalan Allah yang pergi berperang itu seperti orang yang berpuasa terus menerus dan mendirikan sholat terus menerus sambil membaca ayat-ayat Al-Quran, dan dia tidak berhenti dari puasa dan sholatnya sampai mujahid itu pulang dari jalan Allah. Ya, artinya dia selama dia keluar dari rumahnya menuju ke medan perang sampai dia pulang lagi, setiap hari itu seperti dia berpuasa walaupun dia tidak puasa, setiap hari seperti dia sholat non-stop, salam, sholat terus sampai dia ya menyelesaikan Al-Quran itu sampai dia pulang dari jihad. Dia dicatatkan pahala sholat dan puasa setelah baca Quran terus sampai dia kembali dari jihad. Begitu juga dengan firman Allah SWT yang masyhur dalam surah Al-Imran 169, surah nomor 3, tentang orang-orang mati syahid itu tidak akan meninggal atau tidak mati sebenarnya di sisi Allah SWT walaupun dia dianggap mati di mata manusia. Ya, ayat yang masyhur, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-Imran 169, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Al-ayah, janganlah kamu pernah mengira bahwasanya orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dan mendapatkan rezeki. Lalu Nabi SAW mengatakan sungguhnya dalam hadis sahih, ruh-ruh para syuhada ada di dalam tembolok burung hijau. Baginya ada lentera-lentera yang tergantung di arsy. Ya, ada tempat-tempat bergelantungan di arsy-Nya Allah. Mereka bebas menikmati surga sekehendak mereka. Kemudian singgah pada lentera-lentera itu. Kemudian Rabb mereka memperlihatkan diri kepada mereka dengan jelas. Lalu bertanya, apa yang kalian menginginkan? Apakah kalian menginginkan sesuatu? Mereka menjawab, apalagi yang kami inginkan sedangkan kami bisa menikmati surga dengan sekehendak kami. Rabb mereka bertanya lagi sebanyak itu 3 kali. Maka tak kala mereka merasa bahwasanya mereka harus minta sesuatu, maka mereka mengatakan, wahai Rabb kami ingin ruh kami dikembalikan ke jasad-jasad kami sehingga kami dapat berperang di jalan-Mu sekali lagi. Maka tak kala Allah melihat bahwasanya mereka tidak mempunyai keinginan kecuali itu, maka mereka ditinggalkan. Maksudnya tidak lagi ditanya. Ya, ini hadis riwayat Imam Muslim. Dan juga mereka teman-teman sekalian dalam hadis Nabi SAW yang lain, tidak ada orang masuk surga lalu ia menginginkan kembali ke dunia. Orang kalau sudah masuk surga tidak lagi mau kembali dunia. Tidak ada satupun yang mau kembali dunia. Kecuali kata Nabi SAW mujahid atau orang yang mati syahid. Ya. Karena dia bercita-cita untuk kembali ke dunia kemudian dibunuh berulang sampai 10 kali. Setelah dia melihat besarnya kemuliaan mati syahid. Hadis Bukhari Muslim. Jadi subhanallah orang-orang yang mati syahid itu teman-teman, semoga insya Allah Allah catatkan kita termasuk ini. Ini orang yang mati syahid itu dia berharap kembali ke dunia untuk ditusuknya itu, untuk dipenggalnya itu, untuk dibomnya itu dan seterusnya. Dia berharap itu, bukan berharap kembali perangnya, berharap pada saat proses kematian yang memang umumnya manusia takuti. Subhanallah, padahal itu prosesnya hitungan detik saja. Ya, tusuk mati selesai, tembak mati selesai, tapi semuanya apa yang Allah janjikan ada pada dia. Sampai Nabi SAW berikan kesaksian Hamzah radhiyallahu anhu. Kita pernah sebutkan di keutamaan beliau itu hari, bahwasanya Nabi SAW mengatakan sungguhnya Hamzah sekarang sedang duduk bertelekan di dipan-dipannya di surga. Tentang Ja'far bin Abi Thalib beliau pun berkata sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Ja'far bin Abi Thalib sekarang sedang terbang bersama malaikat dengan kedua sayap yang Allah gantikan karena tangannya dipotong di medan perang. Padahal pemandangannya tangannya putus pakai pedang, ngucur semua darahnya kiri kanan. Tapi subhanallah dia malah mulia. Begitu disebutkan dalam banyak riwayat-riwayat tentang masalah ini. Pernah ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, sampaikan kepada kami, apakah ada amal yang bisa menyamai pahala jihad itu? Maka kata Nabi SAW, saya tidak menemukan. Lalu orang itu bertanya lagi, yang kedua kali, ya Rasulullah, apakah ada amal yang menyamai? Kata Nabi SAW, saya tidak temukan. Sampai berulang-ulang orang itu menanyakan. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, saya tidak bisa menemukan ya apapun yang menyamai jihad itu atau pahala jihad. Di dalam hadis yang lain, Allah menjamin bagi orang yang berperang di jalannya untuk tidak
tidak ada yang mendorongnya keluar kecuali karena ingin berjihad di jalan Allah. Ya, begini, Allah menjamin bagi orang yang berperang di jalan Allah dan tidak ada yang mendorongnya keluar kecuali karena ingin jihad kepadaku. Ya, Allah menjamin orang-orang yang berperang di jalannya, yang keluar kata Allah tidak ingin jihad kecuali karena di jalanku, dia beriman kepadaku dan membenarkan para rasulku, maka aku menjamin akan memasukkan mereka ke dalam surga dan mengembalikan mereka ke rumah mereka dengan membawa kemenangan berupa pahala dan ghanimah atau harta rampasan perang. Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak ada seorang pun yang terluka di jalan Allah melainkan kelak di hari kiamat dia akan datang dalam keadaan lukanya seperti semula. Ya. Warnanya warna darah sementara baunya bau kasturi. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sekiranya tidak memberatkan kaum muslimin, aku tidak akan pernah ketinggalan untuk mengikuti setiap kavaleri di jalan Allah. Jadi kalau tidak memberatkan, aku akan suruh mereka semuanya ikut setiap kali ada kesempatan. Namun saya atau aku tidak mampu untuk menanggung biaya mereka, sedangkan mereka juga tidak memiliki kelapangan, padahal mereka merasa kecewa jika tidak ikut berperang bersamaku. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya aku ingin berperang di jalan Allah, kemudian aku terbunuh, lalu aku berperang lagi, lalu aku terbunuh, setelah itu aku berperang lagi dan aku terbunuh. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Bagi yang masih takut untuk mati di jalan Allah SWT, ini kalau Allah SWT mudahkan semua benar sesuai dengan syarat jihad yang benar, gitu kan? Karena di zaman sekarang ini orang tidak mau bicara masalah jihad karena takut dituduh ya garis keras dan seterusnya. Ada juga orang terlalu berlebihan dalam memahaminya sehingga membom dirinya dan segala macam. Ini dua-duanya menyimpang, gitu kan. Tapi kita harus menjelaskan jihad yang sebenarnya, karena ini tidak mungkin dihapus dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan oleh Nabi SAW, bagi orang yang masih takut untuk mati syahid, sesungguhnya orang yang mati syahid tidak merasakan sakitnya mati itu. Maknanya kata ulama hadis, mau dibunuh dengan cara apapun, mau itu cara dibakar kah, mau ditusuk kah, mau dicincang kah, pokoknya semua orang mati syahid tidak akan merasakan sakitnya mati dibunuh, kecuali sebagaimana salah seorang dari kalian merasakan sakitnya digigit semut saja. Jadi nggak ada sesuatu, seakan-akan tidak merasakan apa-apa, walaupun di depan mata kita seakan-akan dia ya, sangat menyakitkan, gitu. Baik, sekian banyak dalil tentang masalah orang-orang yang mati syahid tentu ini, dan saya tidak bahas semuanya karena melihat waktu. Kita pindah ke keutamaan yang kelima, masalah wara, ya. Karena tadi salah satu sifatnya beliau adalah sifat wara, ya. Wara ini teman-teman, ya, adalah meninggalkan perkara haram dan syubhat. Jadi kalau haram pasti ditinggalkan udah. Itu berarti dia punya sifat wara. Syubhat pun langsung ditinggalkan. Ini diambil tadi dari kasus beliau pada saat mau masuk bertamu di rumahnya Abdullah di pernikahannya Salim. Perlu teman-teman tahu ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ini adalah sahabat Nabi yang mulia sekali. Karena beliau ini sahibut ta'assi. Orang yang betul-betul hati-hati dan suka mengikuti sunnah Nabi SAW. Jadi Abdullah bin Umar. Anaknya Salim bin Abdullah ini terkenal dengan kesolehannya luar biasa. Sampai waktu sudah meninggal ayahnya, ya, dijadikan, bukan cuma meninggal, belum meninggal ayahnya. Ya, apapun itu sifatnya, perbuatan-perbuatan yang dianggap baik, selalu Salim yang dianggap sebagai patokan. Karena kesolehannya luar biasa. Keduanya ini ditegur oleh Abu Ayyub hanya karena dalam pernikahan temboknya merasa berlebihan gitu. Jadi Abu Ayyub menganggap ini syubhat. Saya kalau masuk jadi syubhat, maka beliau tidak mau bertamu pada saat itu. Sampai diturunkan. Itu sifat wara. Abu Hurairah berkata, atau pernah Rasulullah SAW menasihati Abu Hurairah sambil berkata, wahai Abu Hurairah, jadilah orang yang wara, ya, meninggalkan yang haram, apalagi yang syubhat, apalagi yang haram gitu ya. Maka engkau akan menjadi sebaik-baik ahli ibadah. Jadi halal saja, syubhat tidak mau, pokoknya halal. Itu wara namanya. Abu Ayyub punya sifat itu radhiyallahu anhu. Apa yang agama halalkan dia nikmati. Tidak, nggak ada sama sekali. Syubhat pun tidak akan pernah masuk. Dan tidak ada kata beliau yang dikatakan darurat apa ya, bagi beliau itu adalah selesai. Tidak, haram ya halal ya halal. Ya, walaupun ada celah syar'i di mana kita kalau darurat misalnya ada pintunya sendiri. Misalnya kita di padang pasir, kita nggak mungkin makan, tidak akan mati kalau tidak makan potongan bangkai misalnya. Itu pun kita, kata Syekh Abu Bakar rahimahullah al-Jazairi, harus kita ikuti dengan rasa kuruh. Tidak suka dengan itu. Bukan karena ini kesempatan ada keringanan, enggak, karena memang Allah haramkan maka dibenci. Kata Nabi SAW, wahai Abu Hurairah, jadikan dirimu jadilah orang yang wara, maka engkau akan menjadi sebaik-baik ahli ibadah. Jadilah orang yang qanaah, selalu merasa cukup
dengan pemberian Allah, maka engkau akan menjadi orang yang benar-benar bersyukur. Sukailah sesuatu pada manusia sebagaimana engkau suka jika ia ada pada dirimu sendiri. Maka engkau akan menjadi seorang mukmin yang baik. Jadi kalau kau tidak mau diganggu, jangan ganggu orang. Kalau kau ingin orang ini suka dengan apa, maka kau juga lakukan, suka untuk dirimu, lakukan juga buat orang lain. Berbuat baiklah pada tetanggamu, maka engkau akan menjadi muslim sejati. Kurangilah banyak tertawa, karena banyak tertawa dapat mematikan hati. Hadis ini riwayat Ibnu Majah nomor 4217 dan Syekh Albani mengatakan hadis ini hadis sahih. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, mengatakan Nabi SAW telah menghimpun makna wara' dalam satu kalimat dalam sabda beliau. Di antara tanda kebaikan Islam adalah seseorang, di antara tanda-tanda kebaikan keislaman seseorang ialah ia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuknya. Ini artinya tidak bermanfaat adalah sesuatu yang tidak dibutuhkan. Maksud dalamnya mencakup perkataan, pandangan, mendengar, bertindak, berjalan, berfikir dan aktivitas lainnya baik lahir maupun batin. Dan hadis ini sudah cukup untuk memahami makna al-wara. Artinya semuanya dikontrol sama dia. Lihat harus sesuatu yang halal, dengar yang halal, ucapkan yang halal, jama yang halal, apa saja makan yang halal. Dia sentuh dengan tubuhnya kemaluannya halal, kakinya melangkah halal, tidak ada yang lain. Syubhat aja enggak, itu namanya wara. Dan orang seperti ini sudah janji Nabi SAW kepada Abu Hurairah, kau akan bahagia. Ya. Itu kebahagiaan dan kau akan menjadi ahli ibadah yang paling terbaik. Ibrahim bin Adam berkata, wara adalah meninggalkan setiap perkara syubhat yang masih samar, termasuk pula meninggalkan hal yang tidak bermanfaat untukmu. Yang dimaksud adalah meninggalkan perkara yang mubah berlebihan. Yang mubah pun tidak boleh sampai berlebihan. Gitu. Jadi nasihat-nasihat yang luar biasa gitu. Yunus bin Ubaid berkata, wara adalah keluar dari syubhat atau perkara yang samar dan setiap saat selalu mengintrospeksi diri sendiri. Jadi jangan sampai ada yang salah nih, gitu kan? Seperti itulah. Ibnu Rajab mengatakan, makna wara masuk dalam hadis Nabi SAW, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah hal yang meragukanmu kepada hal yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat An-Nasai. Ibnu Rajab juga berkata, bahwa sebagian tabi'in berkata, aku meninggalkan dosa selama 40 tahun lamanya, akhirnya aku mendapati sifat wara. Nah, jadi ini semua nasihat-nasihat yang sangat luar biasa. Dan khusus masalah wara kita tutup dengan perkataan Imam Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan jika muncul keraguan akan halal dan haramnya sesuatu, sedangkan tidak ada dalil jelas tegas, tidak ada ijma', lalu yang punya kemampuan berijtihad, ya. Lalu yang punya kemampuan berijtihad, ia berijtihad dengan menggandengkan hukum pada dalil, lalu jadilah ada yang halal, namun ada yang masih tidak jelas hukumnya, maka sikap wara adalah meninggalkan yang masih meragukan tersebut. Sikap wara seperti ini termasuk yang disabdakan oleh Nabi SAW, barang siapa yang selamat dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Selanjutnya teman-teman, yang keenam adalah keutamaan orang yang mempertahankan sunnah Nabi SAW. Dan ini punya kedudukan tersendiri sebagaimana tadi beliau berkata kepada Marwan, ya. Kalau aku telah sholat bersama Nabi SAW dan aku mengetahui apa yang beliau kerjakan. Kalau perbuatanmu sesuai dengan apa yang Nabi SAW lakukan, kami akan dukung. Kalau tidak sesuai, maka kami akan memerangi atau menyelisihimu. Dan ini termasuk keutamaan tersendiri tentunya, ya. Mempertahankan sunnah Nabi SAW adalah bagian daripada agama. Baik untuk mempertahankan buat diri sendiri atau mempertahankannya atau membelanya pada saat orang mengolok-oloknya. Seperti banyak orang yang mengolok-olok sunnah-sunnah Nabi. Ya, masalah perceraian di tangan laki-laki, kenapa harus ada poligami, kenapa harus berjenggot, kenapa harus pakai jilbab, kenapa harus begini dan begitu. Maka ini tentunya adalah mempertahankan sunnah Nabi SAW. Dan ini sangat baik. Dan tidak boleh sama sekali seseorang itu mempermainkan sunnah-sunnah Nabi SAW walaupun hanya bercanda saja. Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah memvonis orang-orang munafik di dalam surah At-Taubah ayat 64 sampai 65 pada saat mereka mengolok-olok, ya, instruksi Nabi SAW, maka Nabi tanya, kenapa kalian lakukan? Mereka mengatakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami dulu cuma main-main saja. Maka Allah suruh jawab, qul abillahi wa ayati wa rasulun kuntum tastahzi'un. Apakah pada Allah, Rasulnya dan juga ayat-ayatnya engkau mengolok-olok?
La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan pernah kalian minta maaf karena kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Jadi harus hati-hati teman-teman sekalian. Kita kalau belum bisa menjalankan salah satu dari perintah agama Islam, jangan kita ikut-ikutan untuk menghinanya. Paling tidak kita berdoa kepada Allah supaya satu waktu kita bisa mengerjakan. Puji teman kita itu mengatakan, Masya Allah kau sudah bisa tutup aurat sempurna ya. Masya Allah kau sudah bisa begini dan begitu ya. Kita puji dia dan tidak boleh sama sekali kita melakukan hal yang lain. Jangan malah mengolok-oloknya. Ibnu Taimiyah berkata rahimahullah, memerintahkan kepada sunnah dan melarang dari perbuatan bidah adalah merupakan bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini adalah seutama-utama amal saleh. Dan sekian banyak statement berhubungan dengan masalah itu tentunya. Kemudian yang ketujuh adalah keutamaan menuntut ilmu. Dan ini tuh bahasanya sangat panjang. Saya akan sebutkan saja beberapa hal-hal yang perlu digarisbawahi berhubungan dengan masalah ini. Bagaimana beliau ya menuntut ilmu sampai ke Mesir untuk memastikan sebuah hadis ya. Hanya untuk memastikan sebuah hadis saja beliau harus pergi ke Mesir dan ini banyak keutamaannya. Di antaranya yang harus kita nukil atau kita sampaikan adalah orang yang sering menuntut ilmu, keutamaan pertama menuntut ilmu. Orang yang sering menuntut ilmu, maka dia pasti nanti sampai pada sebuah titik menjadi ulama muslimin. Kalau dia selalu menuntut ilmu dari hari ke hari berlalu, ujungnya akan banyak ilmunya. Dan dia akan masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yakhshallahu min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah para ulama itu. Dan mereka adalah dikatakan di sini takut ya, kata para ulama, man kana billahi a'raf kana lillahi akhwaf. Siapa yang paling mengenal Allah, pasti dia adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi sabda Nabi SAW yang kedua, yang dia manfaatnya selain dia bisa jadi ulama, dia juga akan dimudahkan jalan menuju ke surga. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, manital masa tadikan yang tamisu fi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuju nuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan menuju ke surga. Maksudnya, dia pasti akan lebih mudah untuk masuk ke dalam surga itu. Dan kata Imam Syafi'i rahimahullah, tidak akan pernah bertemu antara menuntut ilmu itu dengan waktu yang pendek. Ya. Kemudian sifat yang malas. Ya. Tidak akan bertemu semua itu. Jadi teman-teman tidak bisa belajar ilmu itu dengan sekali dua kali pertemuan. Kita harus duduk terus belajar sampai pada tingkat nanti ilmu itu sudah banyak dengan sendirinya. Dan tidak akan pernah bertemu antara ilmu dengan tidak dipraktikkan. Karena ilmu itu harus dipraktikkan sehingga dia bisa berbekas dalam kehidupan kita. Ya. Dan yang terakhir adalah ini tentu kita seringkaskan saja, orang yang menuntut ilmu itu berarti dan dia mau ingin seperti hadir di majelis seperti ini atau dia sibuk dengan ilmu menulis, apalah mengisi pengajian atau dia hadir di pengajian sampai dia betul-betul peduli dengan ilmu itu, berarti Allah ingin kebaikan buat dia. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, pasti Allah akan menunjukkan kepadanya jalan yang baik. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian, keutamaan memberikan nasihat ya. Tentu ini keutamaan ilmu sudah tidak asing lagi ya. Banyak sekali bahasan kita berhubungan dengan masalah itu, cuman saya tambahkan sedikit saja. Nasihat ini teman-teman sekalian adalah hal yang sangat dianjurkan di dalam agama Islam. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ad-dinun nasihat. Agama ini semuanya intinya adalah nasihat. Ya. Dan kita harus saling menasihati satu sama yang lain. Di sini diambil dari perbuatan Abu Ayyub Al-Ansari bagaimana beliau menasihati ya Marwan tadi ya, bagaimana beliau menasihati orang-orang yang ditemui supaya harus hati-hati, menasihati juga Yazid tadi supaya menguburnya di tempat ini dan seterusnya. Ini nasihat. Dan nasihat ini adalah sesuatu yang sangat baik dan bagian daripada agama. Dan Nabi SAW sampai menjadikan salah satu hak seorang muslim adalah kalau dia minta dinasihati maka nasihatilah. Bahkan puncak nasihat adalah kata para ulama, engkau memberikan nasihat kepada orang baik dia perlukan atau tidak. Pada saat engkau melihat nasihat itu adalah hal yang baik. Misal kita sholat di masjid lalu kita melihat ada kesempatan untuk menyampaikan sebuah tema materi 5 menit, 7 menit. Dan memang kita ahli di bidang itu, berbicara saja. Saya berapa kali dulu di Saudi masuk ke sebuah masjid sholat. Terus tiba-tiba ada orang subhanallah masuk ke dalam masjid itu sholat bersama kami. Habis sholat dia bisikin imamnya sebentar, saya mau sampaikan sedikit beberapa kalimat, diizinkan dia ceramah. Subhanallah berapa banyak orang yang menangis di masjid gara-gara ceramah dia cuma 5-7 menit. Dan berapa banyak orang tersentuh. Dan ada beberapa ceramah mereka ini yang saya tertanam dan saya amalkan. Mungkin sampai sekarang mereka akan panen pahala.
Saya pun akhirnya menggunakan kesempatan itu. Setiap ada kesempatan saya selalu minta izin kalau ada kesempatan masuk di masjid. Bisa nggak saya diizinkan ceramah sebentar. Sampaikan tentang zikir habis sholat atau apa saja. 1-2 kalimat dan Nabi SAW mengatakan balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Saya tutup teman-teman sekalian dengan tata cara nasihat yang baik. Yang pertama ikhlaskan karena Allah Subhanahu Wa Taala supaya dapat pahala. Ya. Yang kedua menasihati orang sesuatu yang kita punya ilmunya. Ya. Karena tentu kita tidak mungkin berbicara tentang sesuatu yang berhubungan dengan masalah medis misalnya kita tidak ada ilmunya di situ. Karena Nabi SAW mengatakan kalau perkara dikembalikan bukan pada ahlinya tunggulah kehancuran. Jadi harus kita tak punya ilmunya. Yang ketiga, tidak menasihati orang itu di depan umum. Ya, karena Nabi SAW mengatakan siapa yang menasihati saudaranya di depan umum maka dia telah membinasakannya, gitu kan? Atau kama qala Nabi SAW. Jadi tidak boleh. Dan Imam Syafi'i mengatakan, kalau kau ingin menasihatiku, dia bilang sama murid-muridnya dan orang sekitarnya, nasihatilah aku di belakang, jangan nasihatku di depan orang. Agar nasihatmu bisa aku terima dan bernilai. Tapi kalau kau tidak mengikuti itu, aku pun tidak akan mengikuti nasihatmu. Karena orang kalau depan umum dia jadi malu, gitu kan. Panggil dia sebentar, akhi sebentar, ukhti maaf ya. Sehingga kita juga jauh dari sifat riak. Karena kalau kita di depan orang, saya mau nasihatin kamu ya, gini-gini. Kan jadi kelihatan riaknya. Untuk apa? Dan kita nasihati lalu kita pergi. Saya pernah sampaikan tuh Imam Muhammad menasihati muridnya di tengah malam. Jalan jinjit-jinjit dia tidak mau ketahuan gitu kan. Maka ini penting, jangan di depan umum. Yang keempat teman-teman sekalian, tutupi setelah nasihat. Itu yang penting. Jadi jangan usah bilang sama orang, oh itu orang saya sudah nasihati, si fulan sudah saya bilangi. Untuk apa? Antum ikhlasnya, kalau ikhlasnya nggak usah bilang itu. Antara antum sama Allah SWT. Tidak perlu orang lain tahu, manusia nggak perlu tahu. Yang penting Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting supaya tetap terjaga amal soleh itu. Allahu a'lam. Ini bahasan kita insyaallah. Baik begitu saja, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.